Shalom. Menjua-jua si mehuli man banta kerina ibaswari si sendah. Selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Bulan budaya. Selama bulan Oktober, Gereja Pope akan merayakan bulan budaya, di mana ibadah minggu pagi akan dilaksanakan dengan diwarnai nuansa budaya daerah-daerah di Indonesia. Bulan Budaya 2020 mengambil tema, biarlah segala suku bangsa memuji Dia, yang adalah Alfa dan Omega. Roma 15 ayat 11. Perayaan Bulan Budaya dimaksudkan agar jemaat dapat memahami budaya sebagai kekayaan, anugerah Tuhan, cara hidup, dan bahasa sebagai alat komunikasi. Dan keduanya sangat penting dalam pelayanan. Allah hadir di dalam sejarah kita sebagai penganut bahasa dan budaya. Itulah sebabnya bahasa dan budaya perlu dirawat sebagai salah satu alat untuk mengajarkan iman. Ajaran iman harus terhubung dengan bahasa dan budaya setempat, agar kita dapat menjiwai praktek kehidupan dan pelayanan jemaat secara khusus di Gereja Pope Citragen, yang merupakan persekutuan jemaat dari berbagai suku dan denominasi gereja. Budaya dan bahasa yang akan mewarnai ibadah minggu ini adalah Sumatera Utara, dari Toba, Simalungun, Karo, dan Nias. Nas-nas bacaan Alkitab akan dibawakan dalam bahasa Karo, bahasa Batak Toba, dan bahasa Indonesia. Doa Bapa Kami akan dibawakan dalam bahasa Nias. Sejarah penulisan Alkitab berbahasa Batak Toba dan Batak Karo dapat dibaca pada lembar warta jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 40, marilah bernyanyi. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah
meninggalkan perbuatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu Saudara, silakan. Nas pembimbing di dalam kebaktian minggu hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 13. Genduari adibagekin, turikenlah manbangku surasurando, gelabanci kampu ku elai, janah tetap kubahan meriah ukurndu. Ingat kepe, maka anggo ipilindu bangsa enda jadi si kerajaan ngendu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa-bangsa ini umatmu. Demikianlah nas pembimbing pada minggu hari ini. Mari kita sambut dengan pujian Hosana untuk Raja. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami sadar, sebagai manusia kami lemah dan mudah sekali mengikuti keinginan daging, terlebih karena kami hidup jauh dari firman-Mu. Bapa, ampunlah dosa dan kesalahan dan kelemahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami dapat meninggalkan cara hidup kami yang lama. Membarui hidup kami menjadi anak-anak terang yang selalu menjadi penurut-penurut Allah, serta hidup dalam roh seturut firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami memohon ampunan. Amin. Ya berulang
Tetapi adi si aku kendosanta mandi bata. Isa kena me padana. Ia alok kena kai si bujur. Ia lemina dosa-dosanta. Jana i bersih kena kita ibas kerina perbahanenta si payu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Mari kita sambut dengan pujian bila badai hidup menerpa. Aku ngencah mete surang-surangku nandani kam. Eme gelah kam senang labo gelah cilaka. Rencanangku eme mereken warisi pepagi bagi si Arab kendu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita sambut dengan pujian. Dengarkanlah ya Tuhanku. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur
untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama di gereja maupun dari Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika hari ini juga kami akan bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk dapat menerima dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dengarkan persembahan pujian dari paduan suara Joy. Dipersilakan.
persembahan pujian yang telah disampaikan dari kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan di dalam ibadah kita pada minggu hari ini adalah jadilah penurut-penurut Allah. Menjadi penurut-penurut Allah ternyata tidak semudah yang dibayangkan atau tidak semudah yang dipikirkan. Penurut dalam bahasa aslinya adalah mimetes, yang berarti mengimitasi, meniru, meneladani yang dituju. Kalau menjadi penurut Allah berarti harus mengimitasi, meniru, dan meneladani Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat bagaimana menjadi penurut-penurut Allah dari pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus. Pembacaan kita saat ini dilatar belakangi oleh orang-orang Farisi yang berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Karena posisi mereka sudah semakin mulai tersingkirkan. Posisi mereka sudah mulai kurang peminat, begitu. Mereka merasa mulai diabaikan. Mereka merasa mulai tersindir dengan khotbah-khotbah dan perumpamaan yang Yesus berikan selama ini. Dan usaha mereka untuk menjebak Yesus dilakukan di dalam bentuk pertanyaan yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Jadi rupa-rupanya mereka menyuruh murid-murid mereka, pengikut-pengikut mereka bersama orang-orang Herodian atau pendukung dari Herodes untuk melaporkan apa yang kira-kira bertentangan yang akan dinyatakan oleh Yesus, kemudian dilaporkan segera kepada pejabat Herodes dan kemudian Yesus mendapatkan hukuman. Dan pertanyaannya kepada Yesus diawali dengan menyanjung Yesus. Dipuji dalam ayatnya yang ke-16. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun. Diangkat, dipuji. Dan kemudian ditanyakan. Memanfaatkan situasi yang pada saat itu pembayaran pajaknya cukup tinggi. Lalu mereka melanjutkan dengan bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pada saat itu Kaisar Romawi yang menjajah bangsa Yahudi sangat membebani masyarakat dengan pajak yang tinggi. Pertanyaan yang sederhana sekali yang dinyatakan, yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi, dijawab oleh Yesus dengan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus tahu bahwa pertanyaan mereka, orang-orang Farisi ini, hanya untuk mencari pembelaan bagi mereka. Hanya untuk menjadi perlindungan bagi orang-orang Farisi tersebut. Yesus menyebut mereka orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini, orang-orang Farisi ini, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sepenuhnya mendukung pemerintahan Romawi. Mereka tidak sepenuhnya setia dalam pemerintahan Romawi. Mereka mau mencari cara bagaimana menggulingkan pemerintahan Romawi, tapi mereka tidak mau terlihat. Mereka tidak mau terpublis. Kalau bisa, saya main di belakang panggung. Jadi mereka menggunakan orang lain untuk mendapatkan kepentingan mereka. Pemerintahan Romawi runtuh, tidak ada lagi beban,
tidak ada lagi pajak yang tinggi. Dan kemunafikan itu diperjelas lagi karena sebenarnya mereka dilindungi oleh pemerintah. Posisi mereka sebagai orang-orang Farisi, orang-orang yang berbeda dengan rakyat jelata. Mereka mendapatkan penghormatan, mereka mendapatkan tempat yang baik dalam pemerintahan pula. Tetapi diam-diam mereka mulai mencari cara untuk menjatuhkan pemerintah. Mereka hanya mencari keuntungan. Apa yang bisa mereka dapatkan? Tapi kalau keuntungan itu tidak lagi membawa keuntungan buat mereka, mereka akan menjatuhkan pemerintahan Romawi. Inilah yang dimaksud oleh Yesus, hai engkau orang-orang munafik. Engkau seakan-akan setia dengan pemerintahan ini, engkau seakan-akan mendukung pemerintahan ini, tapi sebenarnya engkau mencari cara bagaimana menggulingkan pemerintahan ini. Dan dengan kata-kata yang seperti menyenangkan, menyanjung, mengagumi, tapi diam-diam menjatuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu apa maksud dan tujuan mereka. Yesus tidak terpengaruh dengan puji-pujian mereka. Karenanya Yesus berkata kepada mereka dengan meminta contoh mata uang pajak tersebut, mata uang yang mereka gunakan yang bertanda Romawi, yang artinya mereka tidak sekeberatan dengan pemerintahan Romawi. Selama itu menguntungkan mereka. Tetapi mereka tidak mau membayar pajak yang tinggi itu. Karena itu akan merugikan mereka. Karenanya Yesus menentang mereka dan berkata, apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, berikanlah. Dan apa yang wajib kau berikan kepada Allah, berikanlah. Dalam hal ini, Yesus mau mengkritik mereka, menyindir mereka tentang menjadi penurut-penurut Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus dalam menjalani kesetiaan, ketaatan, dalam menjadi pribadi yang penurut-penurut Allah, itu tidak boleh setengah-setengah. Jangan seperti orang-orang Farisi. Jangan-jangan kita pun harus mengkoreksi diri. Apakah kita sudah menjadi penurut-penurut Allah yang memang setia dan taat pada perintahnya? Atau seperti orang Farisi ini, hanya mencari keuntungan. Kalau saya dikasih berkat sama Tuhan, saya mau ke gereja. Kalau saya dikasih berkat sama Tuhan, saya mau melayani. Kalau Tuhan tidak kasih berkat sama saya, jangan harap saya melayani Tuhan. Demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan, kita hanya mencari bagian ayat-ayat yang kita butuhkan saja. Misalnya kita sebagai laki-laki, karena kita ingin dihormati, dihargai oleh kaum perempuan, oleh istri kita. Lihat nih, firman Tuhan. Hormati suami. Padahal suami juga ada sayangi, kasihi istri. Dan ada banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang bisa kita comot sesuka hati. Hanya untuk membenarkan, hanya untuk mendapatkan dukungan dari apa yang kita perbuat. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kau menjadi penurut-penurut Allah, tiru, imitasi, teladani apa yang Allah perbuat. Dan itu semua tertuang di dalam firman Tuhan selama ini. Dan itu didengarkan kepada kita dalam setiap khotbah-khotbah minggu, atau dalam setiap khotbah-khotbah kategorial, atau dalam setiap renungan-renungan yang ada di WhatsApp group Bapak Ibu Saudara, atau dimanapun di media sosial lainnya. Tetapi apakah itu semua masuk dalam hati kita? Jangan-jangan cuma sampai di telinga, selewat keluar lagi, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nanti teringat lagi kalau menghadapi masalah, atau teringat
Apalagi kalau kita butuh ayat untuk membenarkan perlakuan kita ambil, kita comot. Tanpa kita pahami apa maksud dan kehendak Allah. Menjadi penurut-penurut Allah berarti harus diikuti dengan kesetiaan dan ketaatan. Tidak ada setengah-setengah. Tidak hanya untuk mencari keuntungan. Tidak untuk mencari hal-hal yang diinginkan saja. Tetapi bahkan kita harus melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Apa? Misalnya, mengampuni. Ini hal yang dari dulu selalu sulit orang Kristen lakukan. Dan kalau ditanya sama kita saat ini, masih adakah orang yang belum kamu ampuni? Mungkin jawabannya masih ada. Pernahkah kamu mengingat kesalahan yang dilakukan oleh sahabatmu? Ya, bisa. Dan bisa dijelaskan dengan detail apa yang ia lakukan, kesalahan apa yang ia perbuat. Tetapi kalau ditanya, bisakah kamu mengingat kebaikan yang ia lakukan? Sebentar ya, mikir punten ada nggak ingat ini. Banyak jeleknya, baiknya apa ya? Ya udahlah, baik aja, ramah aja, udah. Rajin gerejanya udah. Menjadi penurut-penurut Allah hari ini harus menegur kita, harus membuat kita berani mengkoreksi diri, harus membuat kita berani introspeksi diri. Sudahkah betul-betul dengan ketulusan kita menjadi penurut Allah? Sudahkah betul-betul diikuti dengan kesetiaan dan ketaatan? Atau jangan-jangan kita seperti orang-orang Farisi tadi yang masih dengan kemunafikan, masih mencari-cari yang untung dan rugi dalam mengikuti Yesus. Kalau lebih banyak ruginya, mundur saja setahap demi setahap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk berani menjadi penurut-penurut Allah. Seperti yang sudah Bapak Ibu nyatakan di dalam pengakuan imannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan seterusnya. Kan setiap minggu tuh kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi kenyataannya mungkin sepulang gereja kembali lagi dalam hal perbuatan tindakan yang tidak menyenangkan. Lalu datang lagi hari Minggu mengakui dosa, minta ampun, mengakui Tuhan lagi. Hari ini kita kembali diingatkan. Jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah pengikut-pengikut Allah yang setia dan taat akan perintahnya. Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari paduan suara Gazebo Voice.
haleluya. Endehon amin 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 haleluya. Pujiman Jehovah Dewa Bangsa, amin haleluya. Para siluhan sumurung doi bana, amin haleluya. Daeng dehoma goani Dewa Bangsa, amin haleluya. Alani dengani pasangan aku bisa, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Sangapi Jehovah Dewa Tata, amin haleluya. Ngabonar jalamar mulia do Jehovah, amin haleluya. Hapati pulma goarni Dewa Tata, amin haleluya. Nabi gorjalamar mulia salelena, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Horas. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan. Memang di tahun ini bulan budaya kita jalani dengan situasi yang sederhana. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kalau saya mendengar cerita dari beberapa rekan jemaat Citra Grade, biasanya selalu meriah dan jemaat juga antusias untuk mengikutinya. Minggu depan masih ada lagi satu budaya yang akan kita ikuti dari Indonesia Timur. Maka Bapak Ibu yang dari seberang sana silahkan
Pak Willy. Kalau hari ini Pak Willy pakai ulos Batak, berarti besok yang Batak, yang dari Sumatera Barat pakai yang mencerminkan dari Pak Willy. Dari Bapak juga ya, dari iya. Kemudian ada Bu Agnita juga dari Sulawesi. Mari supaya kita bisa saling mengenal kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat. Bersama-sama kita mengakui iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami boleh berkumpul, baik kami yang beribadah di gereja maupun kami yang dari rumah masing-masing. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat dimampukan menjalani setiap aktivitas kami. Meski saat ini masih dalam situasi yang terbatas, masih dalam suasana yang penuh dengan kekhawatiran akan situasi karena penyebaran virus COVID-19. Namun kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami, sehingga kami terus dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak mengucap syukur dan menaikkan doa-doa permohonan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah minggu pagi hari ini boleh kami laksanakan dengan baik. Kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga menjelang akhir nanti. Dan kami berdoa bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan saja yang terus menguatkan dan hadir di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam gereja maupun dari rumah mereka. Kiranya Tuhan juga turut campur di dalam hidup mereka, bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau berkarya di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau berkati pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Sehingga dalam situasi saat ini pun mereka tetap dapat melaksanakan pekerjaan dan sekolah dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk mereka yang karena situasi pandemi ini harus kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang semakin berkurang. Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga kiranya turut campur di dalam hidup mereka, sehingga situasi ini dapat mereka lewati dengan sebaik mungkin. Dan Tuhan senantiasa bukakan jalan untuk mereka tetap dapat mengusahakan kebutuhan hidup mereka dapat tercukupkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan mereka, untuk dalam setiap doa dan harapan mereka atas situasi, atas persoalan hidup yang mendera mereka, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan. Tuhan hadirlah di dalam hidup mereka, bekerja dan berkaryalah,
sehingga apa yang mereka hadapi saat ini dapat dengan kuat mereka lalui dan mereka dapat senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang dalam keadaan usia lanjut. Opa Oswari, Opa Martin dan Opa Hari Darmawan, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tianggur Boru Manuru, Ibu Tiani Boru Manuru, Opung Daril Boru, Bapak Joni Mandali, dan mereka yang belum kami sebutkan namanya, tetapi mungkin saja dalam saat ini dalam kondisi lemah fisik dan perawatan, kiranya Tuhan menolong mereka, memulihkan kondisi mereka untuk dapat kembali beraktivitas. Kami juga berdoa untuk saudari Caroline, Keisha, dan Sophie, agar mereka selalu diberikan kesehatan, sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah cinta kasih Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam seminggu ini, untuk Ananda Natania Yudia Marpau, Saudari Fili Mandali, Ibu Herline, Ibu Elizabeth Aryani Pinangsi, Ananda Al-Nahda Ampulembang, Bapak Penatua Parulian Saragi Sitio, Saudara Lumito Rogate Sipayu, Ibu Meriati Rosita Simangunso, Ibu Farida Sonia Antoni, Ibu Budiarti Dian Istikasari, Bapak Tungkot Sipayu. Kiranya mereka dapat senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam upaya yang mereka lakukan untuk mengakhiri pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, poster, guru-guru sekolah minggu maupun remaja. Tuhan mampukan mereka dengan penuh kesetiaan dan kesatuan hati untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Dan kebersamaan yang mereka jalani itu boleh menguatkan mereka di dalam pelayanan bagi jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk program-program kerja gereja yang akan terus tetap dilaksanakan dalam masa kenormalan baru ini. Bahkan juga untuk persiapan program yang akan disusun dan dilakukan di tahun depan, Tuhan juga kiranya menyertai dan memberkati, sehingga setiap proses persiapan dalam penyusunan program dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa dimanapun kami berada, mampukan kami untuk terus dapat menjadi saksi Kristus, untuk terus dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya dikenal sebagai pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, saluran berkat bagi sesama kami. Inilah seluruh doa dan pengharapan kami, Tuhan. Kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang akan disampaikan oleh Saudara Deni Malase dalam bahasa Nias. Ke ama ke masiso bazorugo ya te amoni edeu ya to bali banua ke suniha ya itere gama sunda ugo ula simane bazorugo ya simane di baguli dana uma surgi ma oke be ke ma mau ke ande ba efa oke ma horema simane kangefa oma sala bagi pasala bakuma babai oyanda aga bawananda ige efa oga baga foka me ke umbanua abu wa abule Agula kami di bazil aitu ya duhi. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Jemaat di gereja
saat ini boleh memberikan persembahan ke depan, diawali dari bangku paling belakang dan tetap menjaga jarak. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan kepada gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OPPO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setianya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29, kami bacakan dalam bahasa Tatak Toba. Lehon hamuma di Jehovah, hamuliaon ni Goarna, buan hamuma si lehon-lehon, dungi Roma hamu tuadopan ni Bohina. Mersomba mahamu tu Jehovah, marpahean namar hadoa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Diiringi nyanyian persembahan Kidung Keesan 380 bait pertama dan kedua. Kami undang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Aku yang kecil ya Tuhan, selalu mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, yang berhiaskan kekudusan, kami sujud menghadap altar-Mu, membawa persembahan syukur kami atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terimalah dan berkatilah agar layak menjadi sarana bagi gereja-Mu untuk mengajarkan ketaatan, kesetiaan, melakukan kehendak Allah, dan menjadikan jemaat-Mu penurut-penurut Allah, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu mohon perhatian bagi kita untuk kami bacakan warta jemaat bagi kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi, SSI, yang sudah melayani firman pada kita semua, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi kita yang hadir maupun yang ada di rumah. Terima kasih kami sampaikan juga kepada para majelis yang bertugas, pemusik Ibu Elvi Borusianipar, dan juga pemandu nyanyian. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan pujian dari Joyful dan juga dari Gazebo Voice. Kiranya persembahan yang kita naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi setiap kita yang mendengar menjadi berkat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara atau saudari yang merangkai bunga pada kesempatan ini, yang sudah kita lihat cukup indah, dan kepada petugas multimedia dan tim IT, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Bapak Ibu, ada himbauan untuk beribadah karena masih dalam suasana pandemi. Kami atas nama majelis mengingatkan agar kita mengikuti ibadah minggu pada setiap minggu pagi mulai pukul 8 secara online melalui Zoom. Tuhan Yesus melindungi kita semua dari mara bahaya COVID-19. Tetaplah berserah hanya kepada Tuhan. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang bangkit berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan hiduplah sebagai penurut-penurut Allah. Kita menaikkan pujian apalah arti ibadah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Baik, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.